menyendiri di tempat yang sunyi berdoa. Dalam pasal 6 ini, Yesus mau ke tempat yang sunyi bersama dengan para murid untuk bersekutu bersama-sama dengan dia. Karena apa? Pentingnya berdiam bersama dengan Kristus. Bersama dengan Bapa adalah nilai kehidupan yang paling sempurna. Ya, berdiam dengan Kristus, berdiam dengan Bapa adalah nilai kehidupan yang paling sempurna. Amin ya. Jadi kejarlah kesempurnaan itu, di mana kita bisa bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Kristus. Maka gereja yang sejati, gereja yang sempurna, surgawi dan tak terlihat harus memanifestasikan dirinya dalam wujud gereja di bumi. Jadi gereja yang tidak terlihat itu adalah iman kita, bersekutu dengan Tuhan. Rasanya hidupnya saleh, hidupnya sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, harus bergabung dengan gereja yang terlihat. Ingat ya, orang semakin saleh tidak menjauh dari gereja. Jangan pikir, wah Pak Pendeta, sulit kita melihat gereja. Banyak orang munafik. Oh ya? Ya. Termasuk gereja Pak Pendeta. Oh syukurlah. Kami ditegur, kami dikasih tahu. Situ munafik enggak? Kalau kita melihat gereja yang tidak munafik, nanti bisa ke sana. Tapi bukan berarti gereja ini kita izinkan untuk munafik. Nah, siapa yang tahu hati manusia, betul kan ya? Tapi kalau siapapun menganggap dirinya lebih rohani dari yang lain, berjuanglah masuk dalam gereja ini. Buktikan bahwa Anda lebih rohani. Aja yang lain yang dianggap munafik itu untuk tidak munafik. PA bersama di sini, belajar firman Tuhan, belajar bersama-sama di sini. Kan begitu kan? Ini baik sekali. Gereja yang sejati, surgawi dan tak terlihat harus memanifestasikan dirinya dalam gereja yang terlihat di bumi. Jadi jangan pikir, wah sudah terbiasa masa pandemi. Masa pandemi offline, online ya. Jadi orang-orang Kristen semakin cinta gereja online, tidak lagi mau offline. Padahal pandemi sudah selesai. Ini sekarang di Jepang itu sudah dibebaskan, mau pakai masker silakan, nggak pakai tidak apa-apa. Jadi sekarang silakan. Masing-masing kita tidak ada seperti minggu lalu sebelum sampai tanggal 12 wajib pakai masker. Oh di Jepang sekarang bebas. Nah bebas kemana-mana, masa nggak bisa bebas ke gereja? Aneh kan? Masih trauma Pak Pendeta, trauma pandemi. Oh iya, kerja trauma enggak? Enggak. Aneh ya? Kadang-kadang manusia ini aneh, saya pikir. Trauma dia bergereja, tapi enggak trauma bekerja cari uang. Wah ini ya, kalau semakin rohani, semakin sehat, bergerejalah di bumi. Amin. Jadi benar-benar kita diingatkan indahnya persekutuan dengan Yesus yang menyambut para murid, mari ke tempat yang sunyi. Ada 3 efek nyata jika kita semakin dekat dengan Kristus. Ini disampaikan seorang hamba Tuhan bernama Spurgeon. Pertama, kita semakin rendah hati. Jadi orang semakin dekat dengan Yesus, ia akan diuji, ditusuk-tusuk dengan benih-benih kesombongan. Tapi kalau dia bisa menang, karena dia sudah bersekutu dengan Tuhan, dia akan tetap rendah hati. Tidak dipuji, biarlah tetap seperti ini. Seandainya dibanting pun, biarlah tetap seperti ini, kan gitu ya. Yang berkata kedua, semakin sukacita. Semakin dekat dengan Yesus, jangan pikir bahwa kita gampang melewati berbagai pergumulan. Pergumulan ada, tetapi semakin dia bersukacita karena dekat dengan Yesus sebagai sumber dari segala pertolongan yang perlu. Itulah makanya benar sekali hamba Tuhan ini. Semakin dekat dengan Yesus, pertama ia semakin rendah hati. Kedua, semakin sukacita. Dan ini yang lebih penting, semakin cinta dengan. Jangan bilang kita cinta Yesus, tapi dosa juga di tangan sebelah. Ini cinta Yesus, ini cinta dosa. Wah, ini omong kosong begini nih. Yang Yesus mau, semakin cinta Yesus, semakin rendah hati, semakin sukacita, dan semakin cinta kekudusan. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan. Maka melayani di gereja bukan kita sering sekali bilang kita selalu ketat. Sebenarnya bukan ketat. Ini firman Tuhan yang mendorong. Masa kita melayani di sini? Coba Bapak Ibu ya. Coba kalau saya khotbah di sini hari ini. Tadi malam Bapak Ibu lihat saya umpamanya di pub.
di tempat remah-remah. Minum lagi. Wih, live lagi. Gimana pendeta ini? Benar nggak? Mungkin lama-lama bilang, wah itu pendeta gila itu. Besok dia khotbah, tapi malam ini dia minum-minum. Mabuk dengan perempuan lain lagi. Wah, bagaimana ini? Katanya kita dekat dengan Yesus. Nah, orang Kristen semakin dekat dengan Yesus, semakin rendah hati, apalagi sukacita, apalagi semakin cinta dengan kudusan. Maka kalau melayani di sini Bapak Ibu, kita bukan ketat, tapi memang inilah firman Tuhan. Ya, cintailah Tuhan Yesus. Maka cinta kepada hal-hal yang duniawi semakin kita kalah. Itulah makanya kita setiap ada ibadah rayu di sini kita kan dalami bagian ini kan. Ini sedang kita dalami sekarang. Roma pasal 12 yang kedua, kita akan melawan segala arus dunia. Iya kan ya? Makanya belajarlah melayani sungguh-sungguh. Tapi jangan pikir kapan jadwal saya. Oh, bulan 4 minggu kedua. Berarti minggu pertama masih boleh. Nah itu juga nggak boleh dong. Jangan gara-gara jadwal pelayanan besoknya baru tahan diri dan mau ke pub. Ya memang harus berubah dong ya. Amin ya. Jangan pikir Bu Cici, tolong kasih tahu jadwal saya untuk melayani singers kapan. Oh ya, bulan Maret tanggal 26. Wah, berarti masih lolos ini. Dari malam masih kepak boleh ini. Nanti tanggal 25 baru tahan diri. Tuhan lihat nanti kita ya. Itulah makanya doakanlah hamba Tuhan kalian yang berjuang sebenarnya. Coba, pernah lihat saya di pacingko, di pub, di mana tempat yang sering kumpul yang minum-minum ini? Sentawang. Pernah lihat saya masuk Sentawang? Kalau restoran Taiwan sering saya. Tapi itu kan bukan tempat mabuk ya. Restoran Taiwan itu restoran biasa kan. Ya. Jadi semakin dekat dengan Yesus, kita semakin apa? Rendah hati. Semakin sukacita, semakin cinta kekudusan. Amin ya. Jadi ini bukan kita paksa orang untuk harus kudus, kalau enggak bisa melayani. Ya memang kalau Anda bisa berjuang tuh, jangan paksakan diri. Ngomong aja sama Bu Cici, tolong jangan jatuhkan saya sadar diri, saya belum bisa mengalahkan keduniawian saya. Saya menghargai itu. Karena untuk apa melayani di sini? Tapi kita penuh dengan keduniawian. Malaikat surga melihat ketawa-ketawa. Jangan sampai laku ya. Ya kan? Nyanyi di depan, tapi kita tahu ngambil perbuatan di belakang. Untuk darah semacam apa ini? Toa di sini. Bisa dengan kan ya? Maka kita terbuka di hadapan Tuhan. Amin ya. Tapi jangan bilang begini, wah kalau begitu nggak bisa melayani lagi. Saya buka lagi nih slide-nya. Gereja bukanlah lembaga bagi orang-orang yang nggak ada yang sempurna, tapi jangan juga tinggal dalam dosa. Kita berjuang sama-sama Bapak Ibu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara untuk kita mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan ini dalam kekudusan. Amin. Puji Tuhan. 2. Jadi berjuanglah untuk bersekutu dengan Yesus. Hargailah hari Sabat. Hargailah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya pernah kasih tahu, kalau memang hari Minggu itu bekerja, Tuhan tahu kalau Bapak Ibu berjuang untuk beribadah di sini. Tapi hari ini kita diingatkan, mintalah izin sama Saco, kami harus ada namanya sabatikal. Apalagi kalau ada Bapak Ibu punya tugas. Berjuanglah, berdoa. Saya nggak tahu, apakah Bapak Ibu pernah berdoa enggak? Tuhan, hari Minggu saya singers. Makanya dalam pembinaan minggu lalu saya sampaikan kepada para pelayan yang baru. Datanglah persekutuan doa di sini. Kita doakan para pelayan di sini sampai bergumul sungguh-sungguh. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan manusia, pelayanan yang tulus di hadapan Tuhan. Maka kita harus berdoa. Ya. Jadi semakin cinta Sabat hari Minggu,
cintalah persekutuan dengan Tuhan, dan berjuanglah menikmati kehadiran Tuhan. Yang kedua, kasih Yesus bagi kita, Ia berbalas kasihan bagi keadaan kita, Bapak Ibu. Nah ini ya, ini Yesus begitu nyata mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia, mencari persekutuan Dia, mencari kebenarannya. Apa yang terjadi dengan ini? Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Oh, luar biasa. Kata ini hanya dikasih atau dipergunakan bagi Tuhan Yesus, dan mengajarkan banyak hal kepada kita bahwa Yesuslah sumber belas kasihan. Manusia tidak ada belas kasihan, hanya memantulkan, memancarkan apa yang telah dialami dari Yesus. Itulah sebabnya kalau kita bisa bermurah hati, itulah pantulan dari Yesus yang sudah berbelas kasihan kepada kita masing-masing. Kata ini dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata compassion. Artinya kesadaran dan simpati bagi orang yang menderita. Nah, Yesus Dia tahu orang-orang yang sedang dalam berjuang. Ini kan diceritakan begini. Yesus kan berkata kepada para murid, kita mencari tempat yang sunyi, atau dimana naik perahu, pergi ke seberang. Orang-orang yang sudah mendengar pengajaran mutar ke jalan darat. Wah, mungkin tancap gas mereka ya, supaya sampai di seberang bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus melihat orang banyak yang timbul belas kasihannya, dan Dia tahu orang yang capek, mungkin gendong anak lah, mungkin pikul barang lah. Dulu kan tidak ada Gojek, tidak ada dulu angkutan umum, semuanya pakai serba terbatas, mungkin dengan jalan kaki. Yesus memiliki simpati. Nah, orang Kristen harusnya punya simpati, ya kan ya? Jangan merasa senang kalau ada orang yang menangis kesulitan di sebelah. Tahu diri, tahu rasa, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Kualitas manusiawi kita dan dorongan untuk melakukan sesuatu kepada yang menderita. Kalau ada orang menderita, kita harus terbuka matanya, terbuka hatinya, tergerak untuk berbuat sesuatu yang baik. Inilah namanya compassion atau belas kasihan, atau keinginan untuk menderita bersama orang yang lain, atau namanya ada keprihatinan. Itulah orang namanya punya belas kasihan. Yesus merasa diri bahwa saya ini gembala bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan ini, dalam kesulitan ini. Karena itulah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka, dan telah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hatinya sendiri menggetarkan hati para murid. Kalau kita baca dalam ayat 34, ketika Yesus mendarat, Dia melihat sejumlah banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Menarik ya, Ia melihat orang banyak, dan Dia tahu seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Dia hendak langsung kasih makan. Hebatnya Yesus begitu. Tetapi Dia ajar dulu mereka. Nah, itulah Yesus. Dia tahu perut harus diisi, wajib. Tapi hati jangan sampai kosong. Ada banyak orang yang hanya mengisi perut, tapi hati kosong. Maka Yesus memberikan pengajaran bagi kita yang penting di sini. Kalau orang mau dikasihani, jangan hanya kenyangkan secara fisik, jasmani, tapi rohaninya, mentalnya, hatinya harus dipenuhi dengan firman. Maka Ia mengajar mereka. Ia mengajar mereka, Bapak Ibu. Nah, terindu ya. Kalau ditanya, kenapa ke gereja? Kalau ditanya itu, Bapak Ibu, jawaban kita apa? Soalnya tadi kita suka pesan bento. Apa tadi itu? Penjualan pencarian data. Nah, enak kalau nak ambil. Bukan itu alasannya ya. Itu hanya tambahan berikut. Kalau ditanya mengapa ke gereja, orang Kristen harus jawab, kita rindu menikmati firman Allah mengisi hati kita dan rohani kita, agar selesai ini kita dikutus menjadi pelaku firman mengalahkan dunia ini. Amin.
Inilah yang Tuhan Yesus buat untuk kita. Maka tiap hari Minggu kita dikhotbahkan oleh firman Tuhan. Jangan pikir, aduh, pendeta mau khotbah lagi lama. Bosan dengarnya. Itu lagi. Jangan pernah berpikir demikian. Karena memang Tuhan tahu kebutuhan kita adalah mendengarkan firman. Maka diulang-ulang, diajarkan supaya hati kita semakin dipenuhi dengan kesukaan dari sorga, membawa pulang firman Allah yang hidup. Amin. Ini yang kedua, yang terakhir. Yesus memberi kebutuhan umatnya. Itu dalam ayat yang ke-35 sampai 41. Jadi kasih Yesus bagi kita sudah melihat tadi ya, bahwa ia memperhatikan kehidupan rohani kita. Lalu yang kedua, tadi kita sudah melihat bahwa ia juga berbelas kasihan kepada kita. Dia hibur hati kita. Itu makanya kalau saya sering berdoa di sini, Bapak Ibu mungkin mengingat. Hiburlah, ajarlah akal budi kami dan hiburlah hati kami dengan firman, supaya jalan hidup kita lurus. Karena firman Tuhan itu harus meluruskan akal budi kita, Bapak Ibu, dan menghibur hati kita. Nah, yang ketiga ini, memberi kebutuhan umatnya. Perutnya sekarang diurus. Apa yang terjadi di sini? Bapak Ibu Saudara, ayat 35 menulis tentang waktu kejadian ini. Ini ya. Jadi Yesus benar-benar memahami kebutuhan kita sebenarnya. Kita sering sekali meragukan dia. Padahal dia tahu. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam. Kalau musim sekarang mulai malam ini jam berapa ya? Jam-jam 6. Begitu ya, atau jam 5 lah ya. Kalau musim dingin kemarin jam 4 udah mulai gelap. Kampung Tengah sudah mulai ribu. Jam 4. Nah sekarang mulai bertahan lah, jam 5 lah ya. Sudah mulai malam. Lalu dikatakan begini, tempat itu sunyi juga. Ini bukan di restoran, bukan di hotel. Kan bingung ya, panitia repot nih. Ini udah mau malam. Yesus menyuruh murid-muridnya harus memberi mereka makan. Lihat ya komunikasinya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Panitia mulai peka. Ini namanya panitia yang baik. Kalau panitia tutup mata dengan orang banyak, itu namanya panitia kurang lihai. Lalu suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar kita. Semakin bijaksana, betul enggak? Ya juga ya. Nggak ada makanan, nggak ada dapur pula. Ini kan apa ya? Tempat terbuka, tidak ada restoran, tidak ada orang yang jualan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan? Ingat nggak, satu hari gaji berapa dinar waktu itu? 1 dinar, Bapak Ibu. Zaman itu satu hari gaji 1 dinar. Kalau sediakan 200 dinar berarti sekitar 200 dinar. Sekarang kalau rata-rata kita ambil paling rendah, satu hari gaji 5.000 yen. Kalau memangnya 200 hari kali 5.000 yen, berapa itu? Ya? Kalau 100 hari itu berarti berapa? Karena saya kurang pintar matematika. 500.000 ya. Kalau 200 hari, satu kali menyajikan makan 1 juta yen. Itu paling rendah ya. Logika ekonomi matematika kita kan mikir ini. Gereja macam apa itu? Royal banget. Lebih baik untuk dana pembangunan. Betul nggak ya? Daripada cari-cari denton tiap hari ini. Masa Anda sekali keluarkan uang untuk acara ini 1 juta yen? Nggak lihai, nggak bijaksana. Panitia kurang bijaksana. Minggu depan ada protes. Begitu kan ya? Tetapi di sini kita lihat Yesus justru memperhatikan, memberi mereka makan, suruh mereka duduk. Ada yang 100, ada yang 50. Bingung panitia, bagaimana mencukupkan ini? Sampai sekarang belum ada solusi. Nah, Bapak Ibu kita lihat.
Mengapa Yesus harus memberi mereka makan? Yesus adalah Tuhan atas waktu, kehidupan, dan pengorbanan. Ini dia. Kita perlu melihat ini. Waktunya adalah hari sudah mulai malam. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan kompromi. Mendesak waktunya, sudah mau tutup. Kalaupun ada tempat jualan, sudah tidak lagi kesempatan untuk kompromi. Tapi Yesus katakan, suruh mereka duduk, mereka harus makan. Dia juga Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu. Seandainya para murid bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya kita harus memberi mereka makan? Tapi enggak, rupanya para murid hanya terfokus dengan keterbatasan mereka. Mereka tidak pernah melihat guru mereka adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Inilah manusia. Kita diwakili oleh para murid. Kita sering sekali terpusat dengan kesulitan kita. Betul nggak? Kita lupa bahwa kita ini anaknya Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menolong apapun dalam kehidupan kita. Maka Yesus menunjukkan dia Tuhan atas kehidupan. Dan dia juga Tuhan atas pengorbanan. Untuk apa? Memperhatikan orang lain. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar para murid, sedang mengajar gereja, sedang mengajar kita hari ini. Jika engkau punya, berilah kemurahan kepada orang lain. Itu namanya belas kasihan yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya karya Yesus bagi kita apa? Para murid berfokus pada masalah mereka. Padahal sebenarnya ini apa yang dibuat oleh para murid sama persis apa yang dibuat oleh Musa. Coba kita lihat dalam Bilangan 11. Saya ajak kita membaca ini supaya benar-benar melihat bagaimana manusia sepanjang zaman sering meragukan Tuhan, agar kita tidak lagi meragukan Tuhan hari ini, ya. Bilangan pasal 11 ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepada aku dengan berkata, berilah kami makan daging untuk dimakan. Oh, Musa bergumul di hadapan Tuhan. Karena yang dikasih makan, menurut ayat yang ke-21, 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 Bapak Ibu. Musa berkata, dari mana aku memberikan daging? Wah, ini baru aja keluar dari Mesir. Ayat yang ke-22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Dan dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masa akan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Inilah maksudnya Musa. Maksudnya Tuhan. Jumlah 600.000 orang. Mereka harus dikasih makan daging. Kata Musa, mendikte Tuhan. Oh, bijasa memang Musa pintar sekali. Dapatkah sekian banyak kambing domba, lembu sapi disembelih? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut, buaya mungkin termasuk? Tapi tidak akan cukup, karena 600.000 orang. Tapi kata Tuhan, masa kurang kuasaku untuk mereka, ya kan? Bapak Ibu, inilah kalau kita kembali kepada Markus tadi, ya. Yesus mengajar para murid bahwa jangan cari kemana-mana. Apa yang ada di tanganmu mampu dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya kan, ya? Jadi Yesus berfokus pada apa yang mereka miliki. Dia berkata dalam ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti sehingga seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Nah ini, ya, ayat 7 dan 38 di sini. Ia bertanya kepada mereka, berapa yang kamu punya? Ya kan, ya? Dia tidak bertanya, coba kampung sebelah mereka punya apa? Enggak, ya? Coba kalian selidiki dulu kampung-kampung di sini mereka jualan berapa, nanti baru kita kelola. Enggak. Tetapi apa yang ada padamu, berapa yang kau punya, bawa di sini, dan itu yang kita kelola. Hebat, ya? Tuhan kita itu benar-benar objektif. Kadang-kadang orang Kristen kan sulit berpikir, saya mau kasih apa kepada Tuhan. Dulu
Saya tidak sebut ya. Seandainya ada yang kesaksiannya saya singgung di sini, jangan bilang itu kesaksian kami. Saya tidak sebut namanya. Tapi pernah ada orang bilang begini, kami sudah kehabisan kata-kata, belum lama menikah, habis beras, aduh, tidak ada uang, ada anak kecil, bagaimana ini? Tiba-tiba ada orang bawa beras. Ada kan yang punya kesaksian itu ya? Tapi kenalan, saya tidak sebut namanya. Kesaksian yang lain lagi bilang gini, kita orang mau masuk gereja Pak Pendeta, uang tinggal 15.000, mau bader mah, tidak ada uang. Lalu gimana nih? Kasih aja. Nanti selesai ini tiba-tiba ada proyek dikasih 2 juta pula. Limanya dari apa yang kita punya. Maka kadang-kadang kita berpikir, mengapa saya harus ditantang dengan kekurangan? Sebenarnya Tuhan sedang menantang kita. Beriman tidak sama Tuhan? Percaya tidak sama Tuhan? Makanya Yesus berkata kepada para murid, apa yang ada padamu, berapa yang ada padamu, apa yang kau punya. Jadi Yesus berfokus pada apa yang mereka miliki. Ayat 51. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu dan seterusnya. Bapak Ibu, kata mengucap berkat sebenarnya adalah mengucap syukur. Kata aslinya adalah mengucap syukur. Yesus sedang mengajar orang-orang yang melihat, para murid pada masa itu, bahwa memang Yesus bisa melipat gandakan. Tapi pada waktu yang sama, dia sedang mengajar, bersyukurlah dengan keadaan yang engkau punya. Bersyukurlah dengan apa yang engkau miliki hari ini. Dan itulah yang diberkati oleh Tuhan. Ya kan ya? Dia tidak akan berkati yang tidak ada. Yang ada lain, yang diberkati yang ada di tengahmu ini. Jangan cari-cari alasan, tidak bisa. Saya tidak bisa memberi kepada Tuhan karena saya tidak punya. Mari kita lihat. Ini ada seorang hamba Tuhan bernama Johnson. Dia orang Tiongkok yang pernah menjadi seorang mahasiswa yang cum laude di Inggris, begitu banyak, di Amerika begitu banyak title-nya. Pulang dia. Dia berkata begini, tahukah Anda bahwa zaman ini adalah zaman kering dan gersang seperti padang pasir? Mengapa disebut zaman padang pasir? Dia tanya lagi. Jadi ini zaman yang kering, padang pasir. Karena kebanyakan orang berada dalam keadaan kelaparan. Mereka hidup tanpa makanan rohani. Makan makanan instan banyak. Tapi rohaninya kosong. Makanya berkata, inilah manusia hidup di zaman yang kering, seperti di padang gurun. Tidak ada makanan rohani, makanya mereka gampang sekali putus asa atas hidup ini. Maka dia berkata, kasih mereka firman, kasih mereka makan kebenaran firman Allah dari Alkitab. Apakah Anda mempunyai roti dan ikan di tanganmu? Kalau ditanya hal ini kepada kita, hari ini, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GI 3 orang punya 5 roti dan 2 ikan di tanganmu? Apa jawaban kita? Ada? Wah, ini indah sekali. Dia jawab, ya tentu saja kita mempunyainya. Anda adalah di mana 5 roti 2 ikan di tangan kita? Yang ada Alkitab benar, atau iPhone yang ada Alkitab ada. Tapi tidak ada 5 roti 2 ikan ya. Tapi dia katakan ada. Oh, di mana? Ada berapa jari di tangan Anda? Ada berapa jari kaki di kaki Anda? 5 di setiap tangan dan kaki, betul ya? Ini penafsirannya Johnson. Bagaimana dengan indera Anda? Bukankah semua itu adalah 5 roti itu? Ada 5 indera kita ya? Atau ada yang mana? 5 ya? 5 indera kita. Itu pun milik Tuhan untuk diberkati, untuk melimpah bagi orang lain. 5 jari agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Benar? 2 tangan agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dia teruskan lagi. Sekarang, berapa tangan Anda? 2. Bagaimana dengan kaki dan juga 2? Begitu juga dengan telinga dan mata Anda. Bukankah semuanya ini merupakan 5 roti dan 2 ikan kepunyaan Allah untuk kita pakai melayani Dia? Bapak Ibu, inilah belas kasihan Yesus bagi kita. Memberikan kita semua 5 dan 2 supaya kita pakai. Tidak ada kebetulan ya.
Waktu saya renungkan ini benar juga ya. Saya sering sekali egois dengan hidup saya. Tangan-tanganku, mata-mataku, telinga-telingaku. Tapi kata Tuhan, itu punyaku, 5 roti dan 2 ikan untuk diberkati agar berlipat kali ganda untuk menjadi berkat bagi jemaatku. Hari ini, apakah ada alasan kita untuk berkata, no, ini punyaku, ini mata sudah kita rawat, sudah sampai kasih mata biru, kasih apa itu, alis yang tebal, telinga kita kasih lubang 3 di sini, ini punyaku, apalagi ring udah penuh ini, jadi kalau ngomong gini-gini, kata Tuhan, itu punyaku, supaya kupakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Ku. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, betapa penting kita meresponi belas kasihan Yesus agar kita dipakai untuk menjadi alat pemancar belas kasihan-Nya bagi dunia ini. Amin. Masih ada alasan bagi kita? Oh enggak, tidak bisa. Itu tugas hamba Tuhan, itu tugas majelis. Saya tidak. Hari ini kita dipanggil. Sama seperti Yesus menantang para murid yang berfokus dengan keterbatasan masalah mereka. Tapi Yesus katakan, tidak, apa yang engkau punya, bawa itu di hadapan Tuhan, biar diberkati, biar berlipat kali ganda, dan orang lain bisa menikmatinya. Apa yang terjadi dengan ayat yang ke-43? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang itu makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wah, bagaimana mungkin bisa? 5 roti 2 ikan. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau, karena dia tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia termasuk kita. Karena firman Tuhan hari ini bisa menolong kita melihat kita hidup di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melipat gandakan segala sesuatunya, dan terlebih Dia pribadi yang peduli dengan kerohanian kita. Dia yang menghibur hati kita, bahkan Dia yang mencukupkan segala apa yang kita perlu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada hari ini. Engkau tahu bahwa kami bukan manusia yang tidak butuh kesempatan yang intim dengan-Mu. Engkau mencipta alam semesta dalam 6 hari lamanya dan menyediakan hari ke-7 untuk kami boleh merenungkan hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang boleh mengingatkan kembali kepada kami hari ini. Bahkan di zaman yang semakin maju, begitu sulit untuk orang berdiam diri di hadapan-Mu, agar kami boleh menarik diri dari segala kesibukan kami dan berdiam diri di hadapan-Mu. Tolonglah kami, sertailah kami, agar kami boleh memelihara indahnya keintiman bersama Tuhan, termasuk kami beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami jikalau sering sekali kami lalai dengan panggilan kami. Ampunilah kami jikalau kami sering sekali mengabaikan keindahan bersekutu dengan-Mu. Ampuni kami bila kami sering sekali begitu egois dengan apa yang telah Tuhan karuniakan dalam diri kami. Tuhan, mari bimbing kami, umat kepunyaan Tuhan, domba-domba kepunyaan, untuk mulai semakin mencari perlindungan dan keindahan hidup bergaul dengan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepada Tuhan untuk gereja mungkin tidak warai dalam semua tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Pakailah para majelis bersama dengan hamba Tuhan, bergandeng tangan melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan pakailah. Dan lebih daripada itu, semua kami jemaat Tuhan boleh semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Cinta dengan Tuhan boleh memampukan kami mengalahkan segala keduniawian ini. Dan ketika kami cinta dengan Tuhan Yesus, kami boleh semakin menikmati kerendahan hati, sukacita dan bahkan kekudusan. Tolong kami Tuhan, bimbinglah. Mendoakan jemaat-Mu dalam setiap tantangan pergumulan. Tuhan, hiburlah hati jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, sediakan pekerjaan. Dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan hadir dan menopang. Bahkan dalam kehidupan berjemaat, kami boleh saling melengkapi, saling menolong,
dan saling mengasihi. Jemaatmu dalam segala cita-cita ke depan, Tuhan memberkati. Ada beberapa anak-anak dari jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan akan melanjutkan studi di tempat lain seperti Satoshi. Tuhan tolonglah, Tuhan sertai. Bahkan juga anak-anak jemaat yang naik kelas di kelas yang baru, Tuhan tolonglah. Bahkan juga ada yang mulai bekerja seperti Siosi, Tuhan pimpin. Anak-anak kami ini kami rindu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh setia sampai akhirnya menjadi orang Kristen yang taat akan Tuhan. Tolonglah. Kami rindu semua kami yang hadir di gereja Mukti Tiga Warai. Bukan saja kami hanya beribadah dan lalu pulang dan selesai dari situ Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan menjadi saksimu di tempat pekerjaan kami. Di luar sana ada banyak godaan yang begitu deras. Tapi tolonglah kami mengalahkan segala keduniawian. Mendoakan G3 Warai pakailah menjadi saksimu di kota ini. Demikian juga G3 seluruh Jepang. Hamba-hamba Tuhan, para majelis Tuhan. Demikian gereja seluruh dunia, di seluruh kaum ini Tuhan memberkati, agar dapat menjadi saksimu Tuhan. Di doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, dan kerajaan, biarlah tidak berdiri seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni akan kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami